Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing. Membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi dan kita masih belajar tentang family unboxing, membongkar keluarga. Dari family unboxing kita akan belajar banyak hal. Mari buka hati. Mari jangan keraskan hati. Mari belajar dan jangan merasa benar. Supaya apa? Hati kita ini lembut. Pikiran kita ini terbuka. Supaya apa? Kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Kita tidak selalu benar. Ada yang namanya room for mistakes dalam hidup kita. Jangan merasa bahwa aku ini sempurna. Jangan. Ketika kita sadar bahwa aku bisa melakukan kesalahan, ada ruang kesalahan dalam hidupku, maka kita ini sadar diri, terus waspada. Orang yang merasa benar akan tidak berubah. Mengapa? Karena dia sudah merasa di puncak dari kehidupan. Dan orang lain di bawah. Dia merasa yang paling benar. Tolong jangan bersikap seperti itu. Family unboxing membuat kita belajar. Dan kita akan lanjutkan. Temanya masih mertua memisahkan. Dan kita sudah belajar macam-macam alasan, macam-macam latar belakang. Kita sudah belajar mertua memisahkan karena mertua sakit hati. Lalu berikutnya, kita belajar warisan memisahkan. Dan di bagian ini kita juga akan melihat satu kasus lagi. Warisan memisahkan. Mertua memang memisahkan. Mengapa? Karena dari awalnya berawal dari pembagian warisan yang tidak adil. Secara tidak langsung memang mertua memisahkan. Kisahnya seperti apa? Nah, kisahnya seperti ini. Orang tua ini memiliki 6 anak. Dan hartanya cukup banyak. Hartanya cukup banyak. Maka orang tua yang baik memberikan warisan kepada anak-anaknya dalam hal materi. Kita sudah belajar tentang warisan. Ternyata materi itu merupakan bagian yang keempat dari warisan. Karena warisan yang pertama adalah warisan keyakinan, iman, prinsip hidup. Ini harus diajarkan kepada anak-anaknya. Diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian warisan yang kedua adalah keterampilan hidup untuk berhasil, mengelola, mengatur, memimpin. Ini pun harus diwariskan kepada anak-anaknya. Kemudian warisan yang ketiga adalah warisan nama baik dan hubungan baik. Karena nama baik dan hubungan baik ini akan diwariskan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya akan menikmati karena hubungan baik orang tuanya. Nama baik orang tuanya. Baru yang terakhir adalah harta benda. Jadi kalau kita belajar tentang warisan, maka kita sebagai orang tua jangan hanya berpikir harta. Bagaimana aku bisa menyampaikan, mewariskan keyakinanku, prinsip hidupku kepada anak cucuku. Itu warisan. Bagaimana keterampilanku dalam mengatur waktu, mengatur keuangan, mengatur hubungan, bagaimana membangun diri sendiri supaya terampil, dipercaya orang, membangun kepercayaan, itu juga turun kepada anak cucuku. Demikian juga bagaimana aku membangun hubungan baik dengan sebanyak mungkin orang. Supaya apa? Nanti anak cucuku akan menikmati hubungan baik ini. Suatu kali, sekian tahun kemudian, anak atau cucuku akan ditolong orang. Mengapa? Karena yang bersangkutan ditolong oleh kita, orang tuanya. Yang mungkin sudah meninggal. Nah itu warisan nama baik dan hubungan baik. Semestinya orang tua seperti itu. Semestinya. Bukankah? Orang tua yang baik meninggalkan warisan buat anak-anaknya. Nah sekarang kita belajar. Dalam kasus ini,
bapak ibu ini mewariskan kepada 6 orang anaknya. Dan ternyata mereka memiliki pandangan yang berbeda atas anak satu dengan yang lain. Tidak tepat memang, tetapi kan itu warisan. Warisan kan tergantung dengan yang memberi waris. Kalau ada tatanan, norma dalam masyarakat, ya kan tetap pilihan pribadi. Apakah yang bersangkutan mau mengikuti norma yang berlaku dalam masyarakat itu atau membuat warisan, membuat surat wasiat. Bukankah surat wasiat itu merupakan hak prerogatif dari pemberi warisan? Iya dong, kan harta-hartanya dia. Tapi kalau tidak adil seperti itu, ya saya bisa berkomentar apa? Ya itu haknya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi, itu haknya. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Dan yang terjadi seperti itu. Atas 6 anaknya, siapa yang bermasalah? Yang bermasalah anak yang kelima. Mengapa? Anak yang kelima ini nakal. Dan dianggap sudah menghabiskan harta orang tuanya. Sehingga ketika pembagian warisan, ya yang paling banyak siapa? Yang paling banyak anak pertama. Anaknya nurut dan segala macamnya. Berikutnya, yang lain ini beda-beda. Tapi yang paling parah, yang paling sedikit anak yang kelima. Mengapa? Ya ini anak nakal. Dianggap sudah mengambil bagiannya sebelum waktunya. Anaknya ini nakal. Sehingga dalam surat warisan itu memang dia terima paling kecil. Nah, hal ini tidak diketahui di awalnya. Tidak diketahui. Sehingga ketika suatu kali mertuanya ini meninggal, maka surat wasiat dibuka. Dibuka. Dibacakan, notaris membacakannya bagian demi bagian. Ya ada yang senang, ada yang marah. Dan yang lebih marah adalah anak yang kelima. Dan yang lebih marah lagi adalah istrinya. Jadi anaknya laki ini marah, tapi lebih marah istrinya. Jadi menantu yang kelima ini, warisan yang sebenarnya merupakan berkah. Memang orang tua yang baik mewariskan harta, warisan kepada anak-anaknya. Tetapi kita belajar, kalau itu ada, baik. Kalau tidak ada, kan tidak bisa dipaksakan. Sehingga kalau engkau terima warisan, ya sebenarnya bersyukurlah. Kalau orang tuamu tidak adil, ya terimalah karena itu sudah menjadi keputusannya. Mau tidak mau ya terima saja. Jadi ketika dibacakan keributan terjadi. Ribut besar. Dan anak yang kelima ini mencoba meminta bagian demi bagian kakaknya. Termasuk adiknya. Karena adiknya juga lebih banyak daripada yang kelima. Tapi mereka mengatakan, nah aku ini kan cuma terima surat wasiat. Dan ya memang bagiannya seperti itu. Ribut mereka. Ribut besar. Tapi ya karena surat wasiat sekali lagi. Diterima akhirnya. Diterima. Dan inilah yang memunculkan. Mertua memisahkan. Mertua memisahkan apa? Persaudaraan. Anak dengan anak. Bahkan persaudaraan ya mantu dengan mantu yang lain. Mengapa? Lambat laun mereka tidak mau ketemu. Dan awalnya memang karena surat warisan itu. Sehingga anak yang kelima dengan istrinya ini mulai nggak suka lah. Peka sekali. Karena mereka terima bagian yang paling kecil. Pak, bagian paling kecil itu seberapa toh? Bagian paling kecil, kalau saya katakan pada saudara, mereka sudah mendapatkan rumah yang memang dari awal mereka tempati. Harganya berapa toh? Harganya ya sekitar 600 juta lah. Kemudian mereka terima uang, bagian dari warisan itu berapa? Warisan yang mereka terima 500 juta. Duh Pak, itu angka yang besar. Iya besar. Tapi kalau dibandingkan yang lain, itu paling kecil.
Karena adiknya itu menerima 1 miliar. Kakak-kakaknya yang lain terima 1 miliar, 1,2, 1,5. Yang paling besar terima 2 miliar. Tapi itu kan keputusan. Jadi tabungan yang dimiliki oleh orang tuanya memang dibagi pada anak-anaknya. Memang seperti itu. 500 juta sebenarnya besar buat kita yang tidak menerima. Tapi ketika dia membandingkannya dengan kakak-kakaknya, bahkan dengan adiknya, dia marah. Maka sejak saat itu retaklah hubungan di antara mereka berenam. Anak-anak dari keluarga anak yang kelima ini tidak boleh bergaul dengan sepupunya. Ini seperti mulai terpisah. Mengapa? Mertua memisahkan secara tidak langsung. Dan warisan memisahkan. Pak Bapak dapat kasus itu dari mana? Dari anak laki-laki yang kelima. Dalam kemarahan, mencoba datang kepada saya. Karena saya kenal baik dengan semuanya termasuk orang tuanya. Cerita panjang lebar. Kemudian mencoba meminta saya sebagai penengah. Cuma saya terikat dengan apa? Itu sudah surat wasiat. Jadi saya hanya mendorong dia untuk mencoba, ya ini pahami dulu. Hukum-hukum warisan seperti apa. Berikutnya, coba pahami kebaikan orang tua. Coba pahami alasannya. Dia tiba-tiba sadar. Ya benar sih Pak. Selama saya belum menikah ini saya mencoba minta bagian saya. Tapi saya nggak pikir bahwa itu adalah bagian warisan Pak. Saya minta modal berkali-kali Pak. Saya nggak tahu Pak bahwa kegagalan itu dihitung menjadi mengurangi bagian saya. Dan saya menyakiti memang hati orang tua saya Pak. Di titik ketika dia sadar, saya paham. Lumayan nih. Dia memahami. Mengapa? Ya karena dia yang konseling, saya bicara melalui dia. Di ending pertemuan, dia terima kenyataan bahwa itu surat wasiat. Dia tahu orang tuanya baik. Yang dia sesalkan adalah sudah terlanjur putus hubungan dengan yang lain. Atas hal itu saya katakan, masih ada waktu. Perbaiki kembali hubunganmu dengan adikmu, dengan kakak-kakakmu. Hubungan anakmu dengan sepupunya. Masih ada waktu. Jadi ternyata warisan bisa memisahkan. Kita akan lanjutkan lagi. Masih dalam tema mertua memisahkan dalam kasus yang lain. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.